Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Siang itu, Bu Atun duduk melamun di kursi toko perabotan rumah tangga milik keluarganya. Dia menopang dagunya menggunakan tangan serta wajahnya yang ditekuk. Karena toko perabotan yang sudah lama buka, kali ini sepi, tidak ada pembeli yang datang, padahal biasanya selalu ramai. Sementara toko di sampingnya selalu ramai, bahkan sampai berebutan. Toko di samping itu merupakan toko pakaian. Di dalam toko perabotan milik Bu Atun, dia memiliki 2 karyawan. Tapi karena sepi, karyawan itu hanya duduk-duduk saja, tidak melayani pembeli. Di saat waktu luang, supaya tidak hanya berdiam diri, biasanya karyawan bekerja membersihkan perabotan yang sudah kotor karena terkena debu-debu. Bu Atun benar-benar bingung kalau tokonya sampai sepi terus seperti ini bakalan bangkrut juga nantinya. "Bu, jangan melamun terus seperti itu, Bu," ucap Pak Mali. Bu Atun yang sedari tadi melamun menopang dagunya dikejutkan dengan kedatangannya Pak Mali. Dia pun terperanjat. Pak, gimana ini Pak? Toko kita sepi terus," ucap Bu Atun. "Ya mau bagaimana lagi Bu, belum rezeki kita. Yang sabar Bu," ucap Pak Mali menenangkan. "Lihat tuh karyawan kita, kasihan Pak, nanti dapat gaji sedikit. Apalagi kita nggak ada pemasukan," ucap Bu Atun. "Kalau gitu mau kita keluarkan saja mereka atau gimana Bu?" tanya Pak Mali. "Iya Pak, lebih baik seperti itu," jawab Bu Atun. "Fitri, Nopi, sini," panggil Bu Atun. Segera kedua karyawannya menghampiri Bu Atun dan Pak Mali. "Ada apa Bu?" tanya Fitri. "Toko kan akhir-akhir ini sepi, gak ada pemasukan. Jadi otomatis kita gak bisa gaji kalian. Untuk itu kalian diberhentikan untuk sementara dulu ya," ucap Bu Atun. "Tapi Bu, kita gak bisa bayar kalian seperti dulu lagi," timbal Pak Mali memotong ucapan dari Nopi. "Kita nggak apa-apa Bu, gajinya kecil, asalkan jangan pecat kita ya Pak, Bu," ucap Nopi memelas. Bu Atun dan Pak Mali saling tatapan sembari menghela napasnya. "Ya sudah, kalau kalian tidak mempermasalahkan itu, kalian masih bisa kerja di sini kok," ucap Pak Mali. "Makasih ya Pak, Bu," timbal Fitri dan Novi. Kemudian karyawannya itu melanjutkan kembali pekerjaannya membersihkan debu-debu yang ada pada perabotan di toko Bu Atun. "Lihat itu Pak, banyak orang yang lewat depan toko kita, tapi mereka seperti enggan sekali melihat ke toko kita," ucap Bu Atun. "Ya biarkan saja toh Bu, sabar," jawab Pak Mali. "Halah, mau sampai kapan kita seperti ini terus Pak? Yang ada bukannya untung malah buntung kitanya Pak," ucap Bu Atun. Saat itu kemudian Bu Atun dan Pak Mali beranjak ke depan toko dan melihat toko sebelah yang sangat ramai pembelinya. "Kok bisa ya Pak, toko pakaian itu ramai pembelinya? Semuanya juga pada beli pakaian lagi," ucap Bu Atun heran. "Iya itu memang rezekinya dia Bu, gak usah iri," kata Pak Mali. Hari mulai sore, toko perabotan rumah tangga milik Pak Mali dan Bu Atun masih tetap sepi. Akhirnya mereka bersiap-siap untuk bergegas pulang karena sudah sore. Sesampainya di rumah, Bu Atun terlihat lesu, tidak bersemangat. Karena emosi tokonya tidak ada yang beli hingga Bu Atun memarahi anaknya sebagai pelampiasannya. Kemudian Bu Atun berteriak memanggil namanya dengan sangat keras. Vira anaknya yang masih duduk di kelas 2 SMA sedari tadi di kamar langsung menghampiri ke arah ibunya. "Ada apa Bu? Kamu itu dari tadi ngapain aja di rumah? Malah main HP terus. Itu rumah kotor gak disapu, piring juga gak dicuci," bentak Bu Atun. Seketika Vira langsung tertuduk saat dimarahi oleh Bu Atun. "Maaf Bu." Maaf, udah itu sana dibersihkan dulu semuanya. Ibu itu capek, kamu sebagai anak ya pengertian dong," ucap Bu Atun. "Sudah Bu, jangan terlalu keras sama anak. Kasihan Vira, dia juga pasti capek," timbal Pak Mali menenangkan. "Capek apa Pak? Capek main HP," ketus Bu Atun. "Ya capek sekolah toh Bu," jawab Pak Mali. "Alah, sudah sana cepat cuci piringnya.
Sama disapu juga tuh lantainya, kotor banget, perintah Bu Atun. Segera Vira beranjak ke dapur untuk mencuci piring yang kotor sembari menangis. Sore itu Vira yang mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari menyapu, ngepel, nyuci piring dan juga lain-lain. Malam harinya Bu Atun merebahkan dirinya di depan televisi bersama dengan Pak Mali. Mereka nonton televisi bersama menyiarkan hiburan malam. Tiba-tiba ponsel milik Bu Atun yang berada di sampingnya berdering ada panggilan telepon. Halo, ada apa Sum? Tanya Bu Atun. Aku mau ngasih tahu Tun, besok ada kumpul acara reuni, ucap Bu Sumi. Ya udah, nanti aku pasti datang kok. Kumpulnya di mana? Tanya Bu Atun. Di rumahnya Eni, jawab Bu Sumi. Oke, nanti aku datang besok pagi. Lalu sambungan telepon itu segera dimatikan oleh Bu Atun dan dia bergegas menuju ke dalam kamar karena sudah ngantuk. Singkat cerita, keesokan harinya Bu Atun bersiap-siap untuk mandi dan dandan karena dia akan reuni bersama dengan teman SMA waktu dulu. Bu, mau kemana? Tanya Pak Mali. Kan tadi malam ibu sudah janjian sama Bu Sumi mau datang reunian Pak. Terus tokonya gimana Bu? Ujar Pak Mali. Sudahlah Pak, tokonya hari ini tutup saja. Lagian sepi juga. Ya sudah, kalau gitu Bapak ngabarin Fitri sama Nopi dulu. Bu Atun tengah sibuk berhias diri karena dia harus tampil cantik bertemu dengan teman-temannya. Setelah selesai, Bu Atun menghampiri Pak Mali yang berada di ruang makan. Pak, ayo dong anterin ibu. Loh, ibu gak sarapan dulu toh? Gak usah Pak, takut telat. Rumahnya kan juga jauh. Ayo Pak, anterin ibu. Iya, tunggu bentar. Kemudian Bu Atun dan Pak Mali beranjak menuju ke depan rumah memanaskan motornya. Akan tetapi saat akan dipanaskan, mesin motornya ternyata tidak bisa dinyalakan. Bahkan banyak bocor. Sehingga Pak Mali tidak dapat untuk mengantarkan Bu Atun. Pakai motor Vira aja Pak. Motor Vira ya tadi pagi sudah dibawa ke sekolah dong Bu. Duh, iya lupa. Terus gimana dong ini Pak? Ucap Bu Atun gusar. Ibu naik angkutan umum sajalah. Ya sudah kalau gitu, ibu berangkat dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bu. Saat itu Bu Atun segera beranjak menuju ke jalan raya untuk menghadang angkutan umum. Beberapa saat kemudian akhirnya angkutan umum pun tiba. Bu Atun langsung naik ke dalam. Ternyata di dalam sudah ada beberapa penumpang. Bu Atun pun menyapa senyuman kepada penumpang yang lain meskipun tidak kenal. Saat di tengah perjalanan, salah satu penumpang ibu-ibu sedang bercerita tentang susu. Bu, itu ya katanya toko Bu Santi makanya ramai karena dia pasang susu penglaris. Sontak Bu Atun yang duduk di sampingnya mendengar percakapan mereka, sehingga Bu Atun terus mendengarkan cerita itu. Susu penglarisan, gumam Bu Atun dalam hati. Dan saat itu tiba-tiba saja Bu Atun ternyata sudah sampai di depan rumahnya Eni. Beliau pun segera untuk turun dari angkutannya dan berjalan menuju ke rumahnya Bu Eni. Di sana sudah ada banyak teman-teman Bu Atun yang datang lebih dulu. Nah itu si Atun baru datang, ucap Bu Sumi. Kamu naik apa Tun? Tanya Bu Eni. Tadi terpaksa naik angkutan, motornya bocor, jawab Bu Atun. Loh mobil kamu mana? Kan dulu kamu punya mobil, timbal Bu Sumi. Mobilnya sudah aku jual buat tambahan modal, tokonya makin sepi, jelas Bu Atun. Ya ampun, sabar ya Tun, kata Bu Eni. Bu Atun pun tersenyum sembari menganggukkan kepalanya kepada Bu Eni dan Bu Sumi. Hari itu, Atun senang sekali karena bisa berkumpul reuni dengan teman-teman SMA-nya dulu. Sore hari pun tiba, hari semakin gelap. Bu Atun pun meminta diantarkan oleh Bu Sumi ke rumah. Karena saat itu sudah petang dan tak ada angkutan umum yang melintas. Karena rumahnya searah dengan Bu Sumi, akhirnya ia pun ikut membonceng. Kamu kenapa tadi gak minta jemput aku aja Tun? Ucap Bu Sumi. Mau jemput gimana, gak keburu Sum. Apalagi kan kamu sudah sampai duluan, jawab Bu Atun. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai di rumahnya Bu Atun. Makasih ya Sum, sudah mau nganterin aku. Iya sama-sama, aku pulang dulu ya. Kamu gak mau mampir dulu? Enggak lah, kapan-kapan aja ya.
sudah maghrib. Singkat cerita, Bu Atun membuka toko perabotan rumahnya lagi. Akan tetapi tokonya itu masih tetap saja sepi. Di dalam lamunannya menunggu para pembeli, Bu Atun teringat dengan ucapan dari penumpang yang ada di angkutan umum kemarin. Susuk penglarisan, apa aku pakai itu saja ya? Siapa tahu tokonya jadi rame, gumam Bu Atun. Tapi di mana ya tempatnya untuk pasang susuk penglarisan itu? Segera Bu Atun membuka ponselnya dan mencari tahu informasi tentang alamat pasang susuk penglarisan itu. Ibu sedang cari apa? Tanya Pak Mali yang mengagetkan dirinya. Bapak ngagetin aja. Sini Pak, Ibu tahu caranya gimana supaya toko kita rame? Emangnya gimana caranya Bu? Tanya Pak Mali penasaran. Pasang susuk penglarisan Pak, bisik Bu Atun. Ibu kata siapa kok tahu tentang seperti itu? Heran Pak Mali. Kemarin di angkutan umum, Ibu mendengar cerita ibu-ibu yang katanya tetangganya pakai susuk penglarisan di tokonya. Kita coba pasang saja gimana Pak? Tanya Bu Atun. Pak Mali terdiam sejenak sembari berpikir. Karena Pak Mali merasa itu adalah jalan pintas satu-satunya dan entah setan apa yang merasukinya, sehingga mereka pun sepakat untuk pasang susuk penglarisan. Setelah mencari tahu alamat ahli supranatural, Bu Atun dan Pak Mali pun segera pergi ke tempat alamat yang tertera dari media sosial. Hari ini mereka menutup toko perabotannya karena harus pergi terlebih dahulu ke tempatnya ahli pasang susuk itu. Pak Mali dan Bu Atun naik motor berboncengan. Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 3 jaman. Melewati jalanan di tengah pepohonan yang rindang di kanan kiri jalannya. Mereka mengandalkan maps untuk mencari rumahnya ahli supranatural itu. Dan akhirnya beberapa jam mereka pun sampai juga di rumahnya Mbah Sento. Sesampainya di depan rumahnya Mbah Sento, ternyata sudah banyak orang yang menunggu antrian di sana. Hingga setelah menunggu sekitar 1 jaman, akhirnya giliran mereka yang dipanggil untuk masuk ke dalam. Apa maksud kedatangan kalian kemari? Tanya Mbah Sento. Kami ingin pasang susuk penglarisan Mbah, supaya toko kita ramai terus. Mbah Sento hanya tertawar mendengar penuturan mereka. Itu tidak mudah. Sebelumnya kalian harus bayar mahar dulu sebesar 10 juta. Baik Mbah, ini uangnya, ucap Pak Mali sembari memberikan uang kepada Mbah Sento yang telah disiapkan dari rumah. Uang itu adalah sisa uang dari jual mobilnya waktu itu. Jadi mereka masih ada simpanan. Kalian juga harus melakukan tirakat puasa muti selama 3 hari. Dan pati geni sehari semalam dilakukan mulai pada hari Kamis Kliwon, ucap Mbah Sento. Baik Mbah, lalu syarat yang lainnya apa Mbah? Tanya Pak Mali. Nanti saja saya akan beritahu kalian. Kalau sudah melakukan tirakat puasa, datanglah ke sini lagi. Akhirnya Bu Atun dan Pak Mali kembali pulang ke rumah dan belum mendapatkan hasil apa-apa. Singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka pun akhirnya datang ke rumahnya Mbah Sento untuk melakukan ritual selanjutnya. Saat itu Pak Mali dan Bu Atun datang hari Kamis, dan malam harinya mereka akan melakukan ritual tepat malam Jumat Legi. Apakah kalian sudah siap dengan segala resiko nantinya jika kalian pasang susuk penglarisan? Tanya Mbah Sento memastikan. Iya Mbah, kami siap. Kalau begitu, kalian ikut saya. Malam ini Mbah Sento membawa Bu Atun dan Pak Mali masuk ke dalam hutan. Di perjalanan mereka mendengar suara binatang buas di dalam hutan itu, dan seketika bulu kuduknya merinding. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di belakang tubuh Pak Mali. Akan tetapi, ia tidak diperbolehkan Mbah Sento melihat ke belakang. Keringat dingin terus bercucuran karena merasa takut. Tapi akhirnya suara itu menghilang, dan beberapa saat kemudian mereka pun sampai di sebuah sungai. Di sana Pak Mali dan Bu Atun diperintah oleh Mbah Sento untuk berendam di sungai, dan kembang setaman itu diletakkan di atas air sungai. Setelahnya Mbah Sento meninggalkan mereka. Jika ada gangguan apapun, jangan pernah kalian hiraukan, pesan Mbah Sento.
Suasana malam itu sangat dingin dan mencekam saat mereka mendengar ada suara sosok wanita yang tertawa mengikik. Pak Mali dan Bu Atun seketika langsung merinding dan menggigil, jantungnya berdebar-debar mendengar suara kuntilanak itu. Bulu kuduknya berdiri semua. Terlihat sosok itu terbang melayang di atas sungai itu. Tapi mereka tidak menghiraukannya. Sesaat kemudian terdengar suara burung gagak yang terbang membuat mereka ketakutan. Namun akhirnya mereka dapat menghiraukan gangguan itu. Tepat pukul 11 malam, mereka berjalan kembali menuju rumah Mbah Sento. Mereka berjalan kaki lewat tengah hutan. Singkat cerita, tepat jam 12 malam akan dilakukan ritual pasang susuk pada tubuh Pak Mali dan Bu Atun. Di dalam ruangan ritual itu sudah ada beberapa sesajen seperti kemenyan, kembang 7 rupa, kelapa muda, sirih, dan juga beberapa susuk. Mbah Sento mulai membakar kemenyan dan membacakan mantranya sembari mengasapkan susuk kristal di atas kemenyan. "Pak, kok serem ya?" ucap Bu Atun lirih. "Udah Bu, diam lihat saja. Bapak juga sebenarnya takut kok," ucap Pak Mali. Tiba-tiba saja ada tiupan angin kencang menembus masuk ke dalam. Pak Mali dan Bu Atun langsung merinding ketakutan. Mereka saling genggaman tangan. Bersamaan dengan tiupan angin itu, tercium bau busuk bangkai yang masuk ke dalam hidung. Dan saat itu juga lampu yang temaram tiba-tiba padam. Setelah selesai melakukan ritual, giliran Pak Mali dan Bu Atun untuk dipasangkan susuknya. Secara bergantian, Pak Mali dan Bu Atun dipasangkan susuk itu. Saat itu, susuk kristal dimasukkan pada kening mereka, sembari dibacakan mantra oleh Mbah Sento. Setelah selesai, kemudian Mbah Sento memasukkan kristal ke dalam sebuah kain putih mori. Kristal itu dibungkus, dicampur dengan kembang kantil. "Simpanlah bungkusan kristal ini di dalam laci toko kalian," ucap Mbah Sento sembari memberikan bungkusan kristal itu. "Baik, Mbah." Saat itu mereka langsung menerima bungkusan kain putih mori yang di dalamnya ada kristal yang sudah dibacakan mantra. "Pantangannya kalian tidak boleh untuk makan pisang emas, makan sate, melewati jemuran, dan juga makan timun," ucap Mbah Sento. "Kristal itu setiap malam Jumat Kliwon harus kalian cuci menggunakan perasan jeruk purut. Dan saat buka toko, selalu baca mantra ini sambil buat air dicampur dengan garam kerasak," jelas Mbah Sento sembari memberikan mantranya. Singkat cerita, pagi itu saat akan membuka tokonya, Pak Mali dan Bu Atun membacakan mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Sento. Bu Atun menyipratkan air campuran garam di depan toko perabotan rumahnya sambil membacakan mantranya. "Ajiku Semar pangadep pendagang, aduh welas asih cedak welas asih yo marang daganganku kabeh. Semar dasar gareng neneng, Petruk celuk-celuk Srikandi kang ngadoli." Lalu bungkusan kristal yang dibungkus kain mori dengan kembang kantil langsung diletakkan di laci toko perabotannya. Dan benar saja, baru beberapa jam toko perabotan dibuka, sudah ada beberapa ibu-ibu yang datang ke tokonya. Semuanya sibuk memilih barang perabotan, sampai karyawannya pun sampai kewalahan. Hari itu sangat ramai sekali pembeli yang datang, sehingga Bu Atun dan Pak Mali merasa senang karena ternyata susuk pengklarisan yang mereka pakai itu benar-benar ampuh khasiatnya, sampai mereka dapat mengembalikan uang modal mereka. Sementara toko-toko baju di sebelah toko mereka terlihat sepi sekali, sama keadaannya seperti toko perabotan Bu Atun waktu itu. Karena sudah lelah, Bu Atun dan Pak Mali memilih untuk tutup toko lebih awal. Hingga sesampainya di rumah, Bu Atun langsung mandi karena sudah lengket dan lelah. Akan tetapi, saat sedang mandi, tiba-tiba saja Bu Atun dikejutkan dengan suara aneh di dalam kamar mandi. Dia mendengar ada suara wanita yang bersenandung, dan saat itu bulu kuduk Bu Atun langsung berdiri. Segera dia menyelesaikan mandinya karena ketakutan. Dan saat sedang menghadap kaca di dalam kamarnya, Bu Atun terperanjat melihat ada sekelibat bayangan hitam tepat di belakangnya, terlihat jelas di depan kaca cermin. "Apa itu ya?" "Kenapa, Bu?" tanya Pak Mali yang tiba-tiba menghampiri Bu Atun. "Gak tahu, Pak. Tadi ibu melihat ada bayangan hitam. Terus tadi pas ibu mandi juga dengar ada suara wanita yang bersenandung, Pak," jelas Bu Atun. "Ah,
Itu perasaan ibu aja kali. Pasti ibu sedang berhalusinasi. Singkat cerita, malam harinya saat sedang makan malam bersama di ruang makan, tiba-tiba Bu Atun dan Pak Mali mencium ada bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidung. "Ini bau apa ya, Pak?" ucap Bu Atun. "Gak tahu, Bu. Apa jangan-jangan ada bangkai tikus?" ucap Pak Mali. "Emangnya bau apa sih, Pak? Bu, aku kok gak nyium bau apa-apa ya? Aku kok gak nyium bau apa-apa ya?" timbal Vira bingung. "Berarti hidung kamu bermasalah, Vir. Jelas-jelas bapak sama ibu mencium bau bangkai kok," kata Bu Atun. Vira pun mengernyitkan keningnya ketika mendengar perkataan dari ibunya. Akhirnya malam itu Pak Mali dan Bu Atun mencari dari mana asal bau bangkai itu. Setelah dicari ke sana kemari, ternyata tidak ada juga bangkai itu. Keesokan harinya, bau bangkai itu ternyata sudah menghilang dengan sendiri. Saat di toko, Bu Atun dan Pak Mali seperti biasa membacakan mantranya terlebih dahulu sebelum membuka tokonya. Hari itu tokonya kembali ramai pembeli yang silih datang berganti. Waktu itu ada salah satu anak pembeli yang datang dan melihat ada sosok pocong yang berdiri di pojok toko. Anak itu nangis kejer, tidak mau melihat ke arah itu. Saat ditanya, anak itu terus menunjuk jari telunjuk ke arah sosok pocong itu berdiri. "Takut, Bu. Ayo pulang, ada pocong," ucap bocil itu. "Pocong?" kata ibunya terperanjat. Akhirnya ibu dan anak itu pun pulang tidak jadi beli perabotan. Untungnya yang melihat hanya anak kecil itu saja dan yang lain masih tetap sibuk memilih perabotannya. Terdengar suara yang mengetuk laci tempat uang. Laci uang itu selalu dijaga oleh Bu Atun. "Suara apa ya tadi?" Lalu Bu Atun melihat ke arah laci tempat uang, akan tetapi saat lacinya dibuka ternyata tidak ada apa-apa. Sore itu menjelang pulang, Fitri ingin buang air kecil di belakang tokonya. Dia mendengar ada suara wanita yang menyinden di dalam kamar mandi. Saat itu Fitri pun langsung beranjak untuk keluar kamar mandi karena merinding bulu kuduknya berdiri semua. Ketika dia keluar dari kamar mandi, betapa terkejutnya ia ketika melihat ada sosok sundel bolong yang berdiri di pojok belakang kamar mandi. Sosok itu tengah duduk bersenandung sembari menyinden, dan tubuhnya bolong penuh dengan darah yang bercucuran. Sontak Fitri langsung teriak melihat sosok wanita berambut panjang dan wajahnya yang hancur penuh dengan darah. Nopi, Bu Atun dan Pak Mali yang berada di dalam toko yang mendengar teriakan dari Fitri langsung menghampiri ke belakang rumah. Dan saat disamperin, ternyata Fitri sudah ambruk pingsan di sana. Segera Fitri digotong oleh Bu Atun dan Pak Mali serta Novi ke dalam toko. Hingga sekitar 15 menit, akhirnya Fitri pun tersadar dari pingsannya. Singkat cerita, malam harinya saat Bu Atun di rumah hendak tidur, dia mendengar ada suara orang mendengkur. Suaranya sangat jelas sekali, padahal waktu itu di dalam kamarnya Bu Atun sedang sendirian. Sementara Pak Mali tengah asik menonton televisi, nonton sepak bola kesukaannya. "Suara siapa ya itu? Bapakkah lagi nonton TV?" gumam Bu Atun gusar. Bu Atun pun karena penasaran, beliau langsung mencari dari mana sumber suara dengguran itu. Dia cari dari balik jendela kamar karena siapa tahu suara itu berasal dari sana. Akan tetapi saat jendela dibuka, ternyata tidak ada apa-apa. Suara itu terdengar jelas di telinga seperti dari bawah ranjangnya. Kemudian Bu Atun tunduk untuk melihat di bawah ranjang tempat tidurnya. Perlahan-lahan dia melihat ke bawah ranjang dan betapa terkejutnya Bu Atun ketika melihat di bawah ranjangnya. Ternyata ada sosok pocong yang tengah berbaring. Sosok itu kedua matanya melotot dan mulutnya menganga, serta baunya sangat busuk sekali. Sontak Bu Atun pun terperanjat kaget karena melihat sosok itu. Beliau pun langsung teriak sekencang-kencangnya. Pak Mali yang mendengar teriakan dari Bu Atun dari dalam kamar langsung berlari menuju ke kamar. "Ada apa, Bu?" Saat itu keadaannya Bu Atun masih terbujur kaku, kedua matanya melotot dan mulutnya menganga sambil terduduk di lantai samping ranjang. Ibu kenapa, Bu?" teriak Pak Mali panik. Sesaat kemudian Bu Atun pun ambruk pingsan, sehingga Pak Mali pun langsung mengangkat tubuh Bu Atun ke atas ranjangnya.
Pak Mali mencoba untuk membangunkan Bu Atun berkali-kali sembari mengolesi minyak kayu putih. Hingga sekitar 10 menit kemudian, akhirnya Bu Atun pun tersadar dari pingsannya. Segera Pak Mali memberikan segelas air putih kepada Bu Atun. "Ini minum dulu Bu, biar tenang," ucap Pak Mali sembari memberikan segelas air putih. Setelah minum dan sedikit lebih tenang, Bu Atun baru menceritakan kepada suaminya tentang apa yang ia lihat tadi. "Pak, tadi di bawah ranjang ada sosok pocong." "Mana Bu, gak ada apa-apa kok," jawab Pak Mali sambil melihat ke bawah ranjang. "Tadi beneran ada Pak." "Ibu pasti berhalusinasi saja, Ibu kecapean, kan tadi siang toko rame," ucap Pak Mali. Bu Atun pun menghela napas kasar mendengar ucapan dari Pak Mali yang tidak percaya. Tengah malam ketika semuanya sudah tidur nyenyak, Pak Mali tiba-tiba saja kebelet pipis. Dia pun segera menuju ke kamar mandi. Pak Mali berjalan sembari mengerjapkan matanya. Dan saat Pak Mali sedang berada di dalam kamar mandi, dia dikejutkan dengan ketukan pintu kamar mandi. "Iya bentar," saut Pak Mali dari dalam. Namun setelahnya tidak ada jawaban lagi dari ucapan Pak Mali. Segera Pak Mali menyelesaikan buang airnya dan keluar dari kamar mandi. Ketika dia keluar, ternyata di depan kamar mandi tidak ada siapa-siapa. "Loh, tadi perasaan ada yang ngetuk pintu," gumam Pak Mali heran. Segera Pak Mali berjalan menuju ke kamar. Akan tetapi saat beliau baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba saja keran air di dalam kamar mandi nyala sendiri. Pak Mali pun tersentak, dia langsung menghentikan langkahnya. Jantungnya berdebar-debar, tubuhnya gemetaran, napasnya juga langsung ngos-ngosan. Karena tadi Pak Mali tidak merasa menyalakan keran air, tapi saat itu kerannya nyala sendiri. Perlahan-lahan Pak Mali berjalan dan mencoba untuk melawan rasa takutnya. Saat pintu kamar mandinya dibuka, betapa terkejutnya Pak Mali. Di dalam kamar mandi, ada sosok tinggi besar berbulu lebat warna hitam dan juga bertaring panjang serta tajam. Kedua matanya merah menyala menatap tajam ke arah Pak Mali. Sontak Pak Mali pun berteriak dan langsung menutup pintu kamar mandi secara refleks. Pak Mali pun segera beranjak berlari terbirit-birit menuju ke kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, napasnya sangat tidak beraturan, jantungnya terus berdegup dengan kencang, keringat dingin terus bercucuran. Saat itu Pak Mali mencoba untuk mengatur napasnya. Dia duduk di atas ranjang, sementara Bu Atun sudah tertidur pulas. Singkat cerita, keesokan harinya seperti biasa, Bu Atun dan Pak Mali berangkat ke pasar untuk membuka tokonya. Sebelum membuka toko, Bu Atun dan Pak Mali selalu membuat air garam untuk dicipratkan di depan tokonya, serta membacakan mantra penglarisan yang waktu itu diberikan oleh Mbak Sento. Akan tetapi, saat tokonya dibuka, betapa terkejutnya Pak Mali dan Bu Atun. Semua di dalam tokonya berantakan, bahan perabotan berserakan semuanya, bahkan laci tempat uang terbuka. "Bapak, ada maling Pak," teriak Bu Atun. "Mana malingnya Bu?" "Pasti semalam ada maling Pak." Pak Mali pun menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Setelahnya mereka saling bertatap-tatapan. "Kristal kita Pak." Segera mereka mengecek bungkusan kristal dari Mbah Sento ke dalam laci. "Pak, gak ada Pak, gimana ini Pak?" ucap Bu Atun gusar dan panik. "Coba cari lagi yang benar Bu, siapa tahu terselip," jawab Pak Mali. Bu Atun dan Pak Mali berusaha mencari bungkusan itu di dalam laci tempat uang. Namun sudah dicari dan dikeluarkan semuanya tetap tidak ketemu. "Gimana ini Bu, kok gak ada? Pasti sudah diambil maling," ujar Pak Mali. Seketika Bu Atun langsung terkulai lemas tak berdaya, begitu juga dengan Pak Mali. "Assalamualaikum," ucap Fitri dan Novi. Kedua karyawannya itu baru datang dan melihat bosnya tengah terduduk lemas di lantai. "Loh, ada apa ini Pak, Bu?" tanya Novi. "Kalian lihat, semua ini berantakan. Semalam ada maling," ucap Pak Mali. "Astagfirullah, kok bisa Pak? Kan tokonya sudah dikunci," timbal Fitri. "Kita juga nggak tahu, baru datang sudah seperti ini keadaannya. Coba kalian cek ke belakang," ucap Bu Atun lemas. "Iya Bu," jawab kedua karyawannya itu.
Fitri dan Novi pun berjalan menuju ke belakang tokonya untuk mencari tahu bagaimana maling itu bisa masuk ke dalam. Sedangkan keadaan toko selalu ditutup rapat dan dikunci. "Fit, lihat itu," ucap Novi sambil menuju ke arah lubang di tembok. "Ternyata maling itu membobol tembok dan masuk ke dalam," ucap Fitri. Segera mereka memanggil Pak Mali dan Bu Atun yang masih lemas. "Pak, Bu, sini," teriak Fitri. Pak Mali dan Bu Atun pun bangkit dan berjalan menuju ke belakang. "Lihat Pak, Bu, malingnya semalam membobol tembok. Mereka lewat lubang itu," ucap Novi sambil menunjuk tembok. Bu Atun langsung lemas dan jatuh pingsan setelah mengetahui beneran ada maling yang masuk ke dalam tokonya. Bu, teriak Pak Mali panik. Mereka mengesampingkan masalah tembok dibobol itu karena mereka semua panik melihat Bu Atun yang pingsan. Singkat cerita, setelah kehilangan bungkusan kristal dari Mbak Sento itu, toko perabotan milik Bu Atun dan Pak Mali jadi sepi pembeli. Padahal mereka baru saja menikmati hasil jualan yang ramai, tapi sekarang sudah sepi kembali. Sehingga semenjak kejadian itu, Bu Atun menjadi lebih sering melamun, tidak semangat lagi. Bu Atun pun sering mendengar suara yang terus memanggil nama beliau. Suara itu terdengar lirih. "Atun, Atun." Seketika Bu Atun pun terperanjat dari lamunannya karena mendengar ada suara yang terus memanggil namanya. "Gimana ini Bu? Toko jadi sepi seperti ini." "Gak tahulah Pak, Ibu juga pusing. Baru sebentar toko kita rame, tapi malah sekarang jadi sepi lagi." "Kita datangi lagi saja Bu ke rumahnya Mbak Sento." "Ya sudah, kita coba datang ke sana lagi saja Pak besok." Hari berikutnya, Pak Mali dan Bu Atun pun langsung berangkat ke rumahnya Mbak Sento. Sesampainya di sana, ternyata kata tetangga Mbak Sento sudah meninggal dunia, sehingga mereka semakin bingung harus berbuat apa lagi. Sementara susu kuningan itu masih menempel di dalam tubuhnya. Karena waktu itu Mbak Sento pernah berpesan kalau kristal itu hilang, susuk yang terpasang di dalam tubuh juga akan ikut hilang khasiatnya. Singkat cerita, Bu Atun jadi jatuh sakit karena pusing memikirkan toko perabotannya yang bangkrut dan tidak laku. Terpaksa Fitri dan Novi akhirnya harus dikeluarkan dari pekerjaan itu karena mereka tidak sanggup untuk menggaji. Toko perabotan itu sudah tutup karena bangkrut dan tidak ada lagi uang modal. Bu Atun sakit-sakitan di dalam rumahnya. Bahkan setiap malam Bu Atun selalu teriak-teriak seperti orang kesurupan. Jangan, teriak Bu Atun. Setiap malam Bu Atun selalu didatangi oleh sosok tinggi besar yang mencoba mendekati Bu Atun sehingga dia teriak-teriak terus. Sementara di sisi lain, Pak Mali sekarang bekerja jadi tukang ojek untuk menghidupi keluarganya saat itu. Dan saat Pak Mali pergi ngojek, Vira yang menjaga Bu Atun. Hingga suatu ketika, Pak Mali yang sedang ojek, beliau mengalami kecelakaan di jalan raya. Dia tabrakan dengan motor lain. Dan terpaksa Pak Mali diamputasi tangannya karena patah tulang. Dan semenjak kejadian kecelakaan itu, Pak Mali ikut sakit-sakitan sama seperti Bu Atun. Vira sebagai anak semata wayangnya bingung harus berbuat apa sementara sudah tidak ada uang sama sekali. Suatu hari Bu Atun melamun di dalam kamarnya sambil teriak-teriak, kadang juga ketawa dan menangis. Sedangkan Pak Mali lebih banyak diam, akan tetapi tatapannya kosong dan muncul bisul di bagian wajahnya. Saat itu Vira segera meminta bantuan kepada tetangganya dan tetangganya menyarankan agar Vira mendatangi orang pintar. Vira mencoba menghubungi Pak D-nya yang ada di kota lain untuk meminta bantuan. Dan saat itu Pak D-nya kebetulan memiliki teman yang merupakan orang pintar ahli supranatural. Pak D-nya pun datang bersama dengan orang itu. Hingga sesampainya di rumah Pak Mali, Pak D Vira bersama dengan Pak Bakir masuk ke dalam kamar untuk menyembuhkan kedua orang tua Vira. Sebelumnya Pak Bakir sudah membawa bahan-bahan sebagai media menghilangkan susuk itu. Waktu itu Pak Bakir membacakan doa-doa kepada Bu Atun dan Pak Mali. Saat dibacakan doa, keduanya langsung berontak meronta-ronta. Hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar ketika Pak Bakir membacakan doanya. Saat itu Pak Bakir diserang oleh sosok yang mengikuti Bu Atun dan Pak Mali. Pak Bakir mencoba melawan sosok-sosok itu sampai Pak Bakir bercucuran keringat karena melawan dengan menggunakan tenaga dalamnya.
Bu Atun dan Pak Mali menyerang dengan kedua matanya yang melotot, mulutnya menyeringai tajam menyeramkan ke arah Pak Bakir. Pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri saat ada hembusan yang kencang masuk ke dalam kamar ketika Pak Bakir sedang berperang dengan sosok itu. Beberapa saat kemudian, sosok yang ada di dalam tubuhnya Bu Atun dan Pak Mali keluar secara bersamaan dan keduanya langsung terkulai lemas seketika. Napasnya terasa tidak beraturan, keringat bercucuran membasahi baju yang dikenakannya. Setelahnya Pak Bakir membacakan doa pada segelas air putih untuk Bu Atun dan Pak Mali. Lalu segelas air putih itu diberikan kepada keduanya. Mereka pun meneguk segelas air putih itu sampai habis. Adik kamu ini sudah memakai susuk pengklarisan, ucap Pak Bakir kepada Pak Sukir. Astagfirullah, ucap Pak Sukir sembari menggelengkan kepala. Apakah benar begitu, Li? Tanyanya pada Mali. Pak Mali dan Bu Atun pun menganggukkan kepalanya perlahan karena masih lemas. Susuk ini belum dilepas. Tadi saya mengeluarkan sosok itu terlebih dahulu. Sudah lepas saja semuanya, kata Pak Sukir. Susuk yang dipasang ke dalam tubuh ini adalah jenis susuk kristal, jadi susah untuk diambil. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin atas izin Allah, ucap Pak Bakir. Pak Bakir pun membacakan doa dan mengolesi tumbukan daun kelor pada kening Pak Mali dan Bu Atun. Keduanya kemudian sontak teriak kesakitan. Saat susuk kristal yang ada di dalam tubuhnya akan diambil, angin semakin kencang. Pak Bakir terus berusaha membacakan doa dan mengeluarkan susuk itu. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya susuk itu bisa dikeluarkan. Alhamdulillah, ucap Pak Bakir. Namun setelahnya keduanya menjadi stroke, mulutnya miring susah bicara, tubuhnya kaku tidak bisa digerakkan. Vira pun hanya bisa menangis tak kuasa melihat kondisi kedua orang tuanya yang menjadi seperti itu. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Bu Atun dan Pak Mali dijemput ajalnya. Mereka meninggal dunia dan dengan jarak 1 minggu. Keadaan Bu Atun dan Pak Mali saat meninggal dunia benar-benar mengenaskan. Wajahnya membusuk berwarna hitam legam, kedua matanya melotot dan mulutnya menganga, serta wajahnya itu penuh dengan bisul bernanah. Sementara Vira kini dia ikut bersama dengan Pak Sukir. Dia dirawat oleh Pak D dan Budenya, kebetulan mereka tidak memiliki anak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal demikian. Rezeki sudah ada yang ngatur, tinggal kita berusaha dan terus berdoa jangan sampai memilih jalan kesesatan demi harta yang instan. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Semua yang berkaitan dengan jin atau iblis sejenisnya pasti akan berakhir menderita. Jangan sampai terjerumus ke dalam lembah hitam, apalagi itu merupakan perbuatan musyrik yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.